Francisco Toldo adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Italia. Namun namanya kerap tenggelam di balik sorotan para kiper besar seperti Gianluigi Buffon, Gianluca Pagliuca, atau Angelo Peruzzi. Dengan postur menjulang dan ketenangan luar biasa di bawah Mister, Toldo membangun karir yang panjang dan penuh dedikasi. Dari lapangan kecil di Serie C hingga panggung megah Liga Champions dan Piala Eropa. Ia bukan hanya saksi sejarah, melainkan aktor utama dalam sejumlah momen penting sepak bola Italia, termasuk penyelamatan heroiknya di Euro 2000 yang masih dikenang hingga kini. Di balik karismanya yang tenang tersimpan kisah perjuangan, kesetiaan dan keteguhan hati yang layak untuk dikenang dan diceritakan ulang. Masa kecil dan awal karir. Toldo dibesarkan di kawasan Veneto dan mulai meniti karir sepak bola bersama klub amatir lokal. Pada akhir 1980-an, ia menjadi bagian akademi AC Milan, klub raksasa Serie A, sebagai kiper muda. Namun peluangnya di Milan terbuka sangat sempit. Selama 3 musim di San Siro 1990 hingga 93, ia tidak pernah diturunkan dalam satu pertandingan pun. Selama periode tersebut, ia dipinjamkan ke klub-klub kasta rendah untuk menimba pengalaman. Pada musim 1990-91, ia dipinjam ke Hellas Verona Serie B dan musim berikutnya ke Trento Serie C2 dan Ravenna Serie C1. Bermain total hampir 70 kali bersama Trento dan Ravenna. Kala itulah Toldo mengasah kepercayaan diri dan ketangguhan mentalnya sebagai kiper muda sambil menanti peluang lebih besar. Meski awal karirnya di klub besar sempat mandek, pengalaman di klub kecil dan lapangan terbengkalai justru membentuknya menjadi penjaga gawang profesional yang ulet. Baginya, membantu tim Trento dan Ravenna di divisi bawah Italia adalah batu loncatan penting sebelum akhirnya karirnya benar-benar meledak setelah hengkang dari Milan. Karir bersama Fiorentina. Nasib Toldo berubah ketika ia bergabung dengan Fiorentina pada tahun 1993. Di Florence, ia akhirnya menjadi kiper utama La Viola selama 8 musim beruntun. Langkah pertamanya bersama Fiorentina langsung gemilang. Pada musim 1993 hingga 94, Toldo sukses membantu klub meraih gelar juara Serie B dan promosi ke Serie A. Di level Serie A, ia tak kalah cemerlang. Bersama Musketeers Fiorentina, trio pilar yang juga dihuni oleh Gabriel Batistuta dan Rui Costa, Toldo membawa La Viola meraih 2 gelar Coppa Italia serta 1 trofi Supercoppa Italia. Sepanjang periode di Fiorentina, ia tampil reguler di bawah Mister, bahkan dinobatkan sebagai kiper terbaik Serie A tahun 2000 atas penampilannya yang luar biasa di kompetisi tersebut. Keberhasilan di Fiorentina tidak lepas dari gaya bermain Toldo yang komplit, tinggi dan atletis dengan refleks hebat dan kemampuan menepis penalti yang selalu diandalkan. Rasa percaya diri dan kepribadiannya yang tenang di dalam kotak penalti banyak dipuji, memantapkan reputasinya sebagai salah satu penjaga gawang unggulan Italia. Namun kesuksesan di lapangan tidak selalu sejalan dengan kondisi keuangan klub. Menjelang akhir musim 2000-2001, Fiorentina mengalami krisis finansial hingga harus menjual aset berharga. Toldo pun terpaksa angkat kaki karena situasi ini. Awalnya Fiorentina sepakat melepas Toldo dan Rui Costa ke Parma senilai 140 miliar lire. Namun Toldo menolak bergabung dengan Parma karena enggan menerima beban menggantikan Gianluigi Buffon. Akhirnya ia malah pindah ke Inter Milan dengan nilai transfer yang sama. Dengan perpindahan ini, karir Toldo menapaki babak baru. Karir di Inter Milan.
Bergabung pada musim panas 2001 bersama pelatih Hector Cooper, Toldo langsung menjadi kiper utama Inter Milan. Pada musim pertamanya, ia tampil impresif, membantu Nerazzurri mencapai semifinal Piala UEFA 2001 hingga 2002 dan hampir membawa gelar Serie A ke Milan. Sayangnya, di pekan terakhir, Inter tersungkur 2-4 dari Lazio sehingga gagal juara. Harus puas finish ketiga di bawah Juventus dan Roma. Meskipun demikian, konsistensi dan penampilan gemilang Toldo membuatnya cepat menjadi idola tifosi Inter. Musim 2002 hingga 2003 menjadi salah satu masa emas Toldo bersama Inter. Selain prestasi yang sudah masyhur, karir Toldo juga dipenuhi momen-momen unik yang tak banyak disorot media. Misalnya saat pertandingan Liga Champions lawan Valencia tahun 2002, Inter mendapat julukan Mestalla La Plaza de Toldo karena betapa luar biasanya penyelamatan Toldo di sana. Dalam laga itu, kamera sempat merekam ledakan emosi Toldo saat dihibur sekaligus dicemooh pendukung tuan rumah. Adegan langkah tersebut menunjukkan betapa terpacu semangat juang Toldo walau situasi di lapangan sangat tegang. Contoh momen langka lain datang dari pertandingan Serie A. Gol penyama 1-1 melawan Juventus di musim 2002 hingga 2003 tersebut kerap disebut sebagai gol Toldo. Kenapa? Karena ketika Christian Vieri menyundul bola masuk ke gawang, posisi Toldo yang melompat dan bergerak seolah-olah sedang memburu bola juga sangat mirip membuat gol. Sehingga banyak yang menggambarkan kalau itu nyaris menjadi gol sendiri bagi Toldo. Nyatanya, Vieri tetap tercatat sebagai pencetak gol. Namun kejadian itu tetap diingat fans Inter sebagai bukti kontribusi tak terduga Toldo di pertahanan lawan. Selain itu, kisah transfernya juga tak kalah menarik. Pada tahun 2001 ketika ia meninggalkan Fiorentina, ada kabar ia sempat mendekati Barcelona dan menolak pindah ke Parma karena tidak ingin membayangi nama Buffon di sana. Akhirnya, ia justru menerima pinangan Inter Milan senilai 26,5 juta euro. Pilihan itu terbukti pas karena ia kemudian mendapatkan 5 Scudetto dan 1 Champions League bersama Inter. Secara keseluruhan di awal dekade 2000-an, Inter rutin menjuarai kompetisi. Toldo membantu memenangi Coppa Italia 2004 hingga 2005 dan Super Coppa Italia 2005. Sayangnya, musim panas 2005, Inter mendatangkan kiper muda Brazil, Julio Cesar, yang kemudian menjadi pilihan utama. Toldo tersingkir ke bangku cadangan setelah memutuskan absen dalam tur pramusim di Inggris. Namun reputasinya tak pudar begitu saja. Pada awal 2006, ia mendapatkan kesempatan untuk tampil lagi ketika Julio kehilangan sentuhan terbaiknya. Toldo diperpanjang kontrak dan kembali menjadi pilihan utama sampai akhir musim 2005 hingga 2006. Berkontribusi 9 penampilan liga saat Inter mendapatkan gelar Serie A, dialihkan pasca Calciopoli. Di musim-musim berikutnya, ia memang lebih sering jadi penghangat bangku cadangan, namun tetap memberikan dukungan krusial. Meski hanya beberapa kali diturunkan, ia meraih 4 gelar Scudetto berturut-turut 2006 hingga 2010 di Inter, termasuk treble legendaris 2009 hingga 2010 yang ditutup dengan gelar Liga Champions. Pada Juni 2010, usai mengkoleksi Scudetto, Coppa Italia dan Liga Champions pada musim 2009 hingga 2010, Francisco Toldo resmi gantung sarung tangan. Kabar pensiunnya diumumkan lewat Inter Channel, menandai berakhirnya karir 20 tahun yang gemilang. Peran di tim nasional Italia dan Euro 2000.
Karir internasional Toldo juga penuh warna. Di level junior, ia merupakan anggota tim U21 Italia yang menjuarai kejuaraan Eropa U21 1994. Bahkan dalam laga semifinal menghadapi tuan rumah Prancis pada turnamen itu, ia tampil gemilang dengan menepis tendangan penalti krusial, mengantarkan Italia menuju final. Kematangan permainannya di level muda kemudian membuat banyak pihak memprediksi bahwa Toldo akan menjadi penerus duet kiper Peruzzi Pagliuca untuk masa depan Italia. Namun jalannya menuju starting 11 timnas senior tidak mudah. Toldo masih sering tertahan oleh nama-nama besar semacam Walter Zenga, Angelo Peruzzi, Gianluca Pagliuca, dan terutama Gianluigi Buffon. Ia baru mendapat debut pada Oktober 1995, menggantikan Giorgio Zola yang masuk lapangan pasca terkena kartu merah pada laga kualifikasi Euro 1996 melawan Kroasia. Nasib berubah jelang Euro 2000. Buffon mengalami cedera tangan 8 hari sebelum turnamen, sementara Peruzzi menyatakan mundur, sehingga Toldo mendapat kepercayaan sebagai kiper utama Italia. Di Piala Eropa 2000, Toldo memegang peranan penting dalam perjalanan Azzurri ke final. Ia selalu menjaga gawang tanpa kebobolan dalam 3 laga fase grup dan fase gugur awal, membantu Italia menyingkirkan tuan rumah Belgia dan Belanda. Puncaknya adalah laga semifinal melawan tuan rumah Belanda yang berakhir 0-0 hingga adu penalti. Toldo tampil luar biasa. Ia pertama-tama menepis tendangan Frank de Boer saat pertandingan masih berjalan normal, dan kemudian menahan 2 eksekusi penalti termasuk dari de Boer dan Paul Bosveld di babak tos-tosan. Penyelamatan heroik ini memboyong Italia ke final dan mengukuhkan Toldo sebagai man of the match. Suasana dramatis kemenangan penalti tersebut hingga kini dikenang para penggemar sepak bola Italia. Di final Euro 2000, Italia unggul dulu 1-0 hingga menit akhir. Namun gol penyama Sylvain Wiltord menit 90+3 membawa laga ke extra time. Sayang, Italia akhirnya kalah 1-2 melalui gol emas David Trezeguet. Meskipun begitu, penampilan Toldo sepanjang turnamen sangat mengesankan. Ia meraih 3 kali clean sheet dan masuk tim terbaik turnamen UEFA 2000 berkat kontribusinya. Usai Euro 2000, Buffon kembali merebut posisi utama usai sembuh, sehingga Toldo kembali berperan sebagai cadangan dalam skuad Italia di Piala Dunia 2002 dan Euro 2004. Ia kemudian mengumumkan pensiun dari timnas pada tahun 2004, mengakhiri kiprahnya dengan total 28 penampilan internasional. Di timnas, prestasi Euro 2000 menjadikan Toldo pahlawan tak terlupakan sejak era dinosaurus. Seorang penulis Italia menyebut penampilan paripurnanya saat semifinal 2000 sebagai momen terbesar yang dicapai oleh kiper Azzurri sejak Zoff mengangkat Piala Dunia 1982. Dengan dribblenya menepis tendangan penalti de Boer dan Bosveld, Toldo secara tak terduga meraih tempat abadi dalam sejarah timnas Italia. Gaya bermain dan pengaruhnya. Toldo dikenal sebagai kiper modern yang serba bisa. Di luar lapangan, ia mengidolakan Dinosaur dan Giovanni Galli, dan banyak gaya mereka tercermin dalam permainannya. Di lapangan, ia sangat konsisten dan gesit, walau bertubuh besar. Reaksinya cepat dalam menghadapi tembakan, terutama tendangan jarak dekat atau bola ke bawah, membuatnya menjadi pemenang duel 1 lawan 1 yang sulit ditembus. Keahliannya menepis penalti yang awalnya ia tak terlalu suka saat muda, kemudian menjadi andalannya sepanjang karir. Kepribadian Toldo di bawah Mister juga menimbulkan rasa tenang bagi tim.
Ia terkenal dengan ketenangan, kepercayaan diri, dan kepemimpinan yang lugas. Ternyata banyak rekan tim memandangnya sebagai sosok teladan yang tak banyak bicara tapi penuh dukungan. Di sisi lain, karena posturnya tinggi, ada kelemahan yang terlihat. Toldo kurang sering keluar dari garis gawang untuk menghadapi bola silang atau penyerang yang berlari di luar kotak penalti. Namun gaya bermainnya cukup mempengaruhi generasi penjaga gawang Italia setelahnya. Buffon sendiri pernah menyanjung Toldo sebagai kiper yang selalu siap di belakang dan andal ketika diminta bertugas. Keseluruhan gaya Toldo, penempatan yang baik, kelincahan luar biasa untuk ukuran tubuhnya, dan keberanian menghadapi bola 50-50 pada masanya dianggap sangat ideal bagi kiper Italia modern. Kehidupan pasca pensiun. Setelah memutuskan pensiun dari lapangan pada 2010, Toldo tak sepenuhnya meninggalkan dunia sepak bola. Menurut pernyataannya di Inter Channel, ia akan tetap bersama Inter Milan dalam kapasitas baru. Ia berkolaborasi di Inter Campus, program Yayasan Inter untuk pembinaan usia muda, membantu meningkatkan promosi dan pengenalan klub kepada generasi baru. Selain itu, Toldo juga terlibat aktif dalam Inter Forever, sebuah proyek tim legenda ex pemain Inter. Lewat Inter Forever, ia turun menggelar laga eksibisi melawan tim legendaris lainnya, termasuk tur ke Asia. Sebagai contoh, pada pertengahan 2010-an, Toldo sempat turun di tim International Legend yang melawan Indonesia All Star dalam sebuah pertandingan amal. Dalam keseharian, ia juga terjun dalam kegiatan sosial dan pengembangan sepak bola sekolah. Jabatan resmi sebagai kepala sekolah sepak bola Inter Milan pernah diembannya, memastikan kualitas pelatih muda dan metode pelatihan berjalan baik. Meskipun tidak lagi aktif sebagai pemain, Toldo terus dihormati sebagai figur yang memberi contoh profesionalisme. Bagi penggemar, kehangatan dan keramahannya bahkan saat menyerahkan jersey kenangan Euro 2000 ke Museum Sepak Bola di Florence menunjukkan dedikasinya yang tak pernah pudar terhadap sepak bola Italia. Francesco Toldo menapaki karir sebagai contoh perjalanan sukses bagi kiper Italia generasi 1990-an. Dari klub kecil di utara Italia, ia naik pangkat menjadi benteng Fiorentina dan Inter Milan. Legasinya tidak hanya diukur dari segudang trofi seperti 5 Scudetto dan gelar Liga Champion, tapi juga dari momen-momen heroik yang tetap dikenang, seperti penyelamatan gawang yang menentukan, penalti-penalti penting yang dihentikan, serta ketenangan yang ia pancarkan di ruang ganti dan lapangan. Meskipun generasi emas penjaga gawang Italia di kala itu begitu ketat persaingannya, nama Toldo tetap dikenang sebagai pahlawan yang pantang menyerah. Hingga hari ini, kisah karirnya menjadi inspirasi bagi banyak anak muda penjaga gawang, bahwa dengan kerja keras, mental baja, dan ketekunan, siapapun bisa mencapai puncak, sebagaimana Toldo membuktikannya.